Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat bergabung bersama saya di Renungan Pagi, di mana tema pagi hari ini yang saya angkat adalah arti Natal, yaitu say goodbye pada dunia. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah yang terbesar, di mana Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami. Tuhan, tolong di hari Natal ini hati kami sungguh Tuhan mengerti, tambah lebih mengerti tentang kasih-Mu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami untuk kami benar-benar mau membalas kasih-Mu Tuhan. Kiranya berikan kami iman yang benar-benar tulus sesuai dengan kehendak hati-Mu. Kuatkan iman kami yang selama ini Tuhan sudah ada di dalam hati kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Pimpin kami di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu agar pagi hari ini kami benar-benar menerima kebenaran yang daripada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hari ini yaitu arti Natal, say goodbye pada dunia. Jangan saudara terjemahkan, wah kalau gitu mari kita sama-sama bunuh diri. Karena say goodbye pada dunia, ini hanya suatu kata kiasan, ya. Jadi jangan saudara salah artikan tema yang saya angkat pada hari ini. Saudara juga bisa mendengar renungan pagi saya yang lainnya, yaitu yang saya angkat tema minta berkat berarti ego kita siap mati, dan tema yang satu lagi yaitu minta berkat berarti kita siap untuk hidup saleh di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari kita baca terlebih dahulu 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, perhatikan kata supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa itu? Jadi di sini intinya bahwa pemberitaan kita harus benar-benar fokus apa yang Tuhan mau kita beritakan. Isi pemberitaan kita adalah menceritakan apa yang kita alami pada saat kita terima Yesus dan sesudah kita terima Yesus. Isi pemberitaan kita harus benar-benar jelas. Tidak boleh menyesatkan orang, dan juga isi pemberitaan kita tidak boleh kita buat-buat sendiri. Kita tambah-tambahi sendiri isinya, sehingga supaya akhirnya banyak orang ingin mendengar hanya dengan tujuan supaya enak didengar telinga orang. Tapi isi pemberitaan kita harus benar-benar bertolak belakang dari apa yang Alkitab ajarkan. Saudara, dikatakan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Keluar berarti saudara meninggalkan posisi di mana yang sekarang ini saudara ada. Kepada berarti saudara berjalan menuju arah yang selanjutnya akan saudara tuju. Saudara, kita coba renungkan, apakah sesungguhnya berita tentang Natal telah kehilangan makna sebenarnya? Apakah berita tentang Natal menjadi tidak seperti yang Alkitab ingin kita beritakan? Saya tidak tahu, ini balik kembali kepada penilaian masing-masing. Tapi hari ini saya ingin ajak saudara merenungkan bahwa dilihat dari satu sisi, menurut saya bahwa kabar sukacita yang tersirat dari berita Natal mungkin saja sekarang lebih ditekankan pada kabar bahwa Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita. Karena berita yang seperti ini sangat mengenakan telinga kita, sangat membuat kita bahagia, sukacita. Apalagi kalau kita tahu memasuki hari Natal bahwa semuanya merasa bahagia. Tidak ada
Hari Natal mensiratkan atau membuat kita merasa tidak bahagia. Bahkan anak kecil pun bahagia karena dia sangat mengharapkan, karena di hari Natal ada hadiah yang akan dia terima. Coba kita renungkan kembali saudara. Jika berita Natal lebih ditekankan pada kedatangan Yesus ke dunia ini, yaitu agar kita berpisah dari sifat keduniawian kita, maka tentu akan lain respon yang didapat oleh setiap orang Kristen. Tentu akan sangat lain respon kita kalau berita Natal adalah seperti ini, yaitu kita harus berpisah dari sifat keduniawian kita. Ibarat seorang anak kecil saudara, mulai dilarang untuk tidak boleh suka pada mainan. Wah, sangat menderita sekali. Mama, papa kita mengatakan, mulai hari ini kamu tidak boleh suka beli mainan, apapun juga. Wah, sungguh sangat menderita. Saat harus berpisah, harus menanggalkan yang kita sukai, meninggalkan yang kita sukai, menyangkali yang kita sukai. Itu adalah perasaan yang tidak enak. Paulus mengatakan di dalam hatinya, di Roma pasal yang ke-7 dikatakan, Paulus mengatakan saat ingin berbuat baik, ada keinginan lain di hati dia, yaitu ingin berbuat jahat. Paulus mengungkapkan ada dua hukum yang bertolak belakang yang di dalam hatinya itu terjadi, antara hukum dosa dan hukum Allah. Paulus mengungkapkan ada betapa celakanya aku, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini. Itu satu ungkapan bahwa tidak enak di dalam pergumulan untuk melawan kedagingan kita. Sangat tidak enak. Jadi kalau berita Natal adalah menekankan hal ini, tentu mungkin saja respon yang didapat daripada orang Kristen, aduh, kok khotbah Natal hari ini tidak membuat saya bergairah. Kok khotbah Natal hari ini sangat membosankan. Itu mungkin saja saudara. Karena kita sudah terlanjur terbelenggu oleh hasrat, hawa nafsu cinta pada dunia ini. Kita sudah terlanjur menyimpan banyak harta-harta yang berharga di dunia ini. Angan-angan mimpi-mimpi kita, impian kita. Sekarang dihadapkan pada dengan berita bahwa kita harus meninggalkan semuanya itu, atau menyangkali semuanya itu. Bagaimana mungkin ini dapat membuat hati kita bersuka cita? Lalu timbul satu pertanyaan, apakah kita tidak boleh bahagia? Saudara, pada saat kita dihadapkan oleh pertanyaan ini, dapatkah kita mudah berpisah dengan segala sifat keduniawian kita yang sudah terlanjur dibentuk oleh konsep-konsep kewajaran kita? Tidak gampang. Kita akan berkata, ini mah hanya perkataan pendeta saja. Jangan terlalu seorang rohani. Saudara, memang tidak enak menghadapi kenyataan ini. Karena memang hal rohani itu berkaitan dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalau berkaitan dengan kehendak Allah, saudara harus melihat dari sudut pandang Allah memandang, bukan dari sudut pandang kita memandang. Karena ini berkaitan dengan kehendak Allah. Saudara, bukan berarti saudara tidak boleh bahagia. Saya sudah ungkapkan di renungan sebelumnya. Tapi janganlah kita dibelenggu oleh kebahagiaan yang kita merasa wajar, sewajar-wajarnya kita alami atau kita dapatkan. Sehingga akhirnya kita terbelenggu dengan tanpa sadar kita mulai mengabaikan semua kehendak Allah dalam hidup kita. Saudara, kita baca Bilangan 11 ayat 5 dan 6. Dikatakan kita teringat, yaitu bangsa Israel mengatakan bersungut-sungut pada saat itu dengan Musa. Dia bilang kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir yang dengan tidak bayar apa-apa. Tetapi kita sekarang harus kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara, sesungguhnya kita orang Kristen sama seperti orang
Israel. Sudah diselamatkan keluar dari perbudakan, tapi kita masih terpikat dengan pola kehidupan manusia lama kita. Mungkin kita akan berkata, ini orang Israel bodoh sekali. Dilepaskan dari perbudakan, tapi kok masih tidak berterima kasih. Saudara, tanpa sadar kita pun sebenarnya seperti bangsa Israel. Dunia telah membuat kita masuk di dalam suatu kebodohan rohani. Kadang-kadang kita berkata, misalkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita berkata, ini orang bodoh amat, dikasih barang berharga kok tidak mau. Dikasih barang mahal kok tidak mau. Saudara, 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Keluar dari kegelapan itu tidak gampang. Ini masalah yang tidak mudah untuk kita mengerti dengan akal sehat kita saja. Keluar dari kegelapan yaitu berarti kita keluar dari dunia yang berada di kuasa kegelapan. Bayangkan saudara. Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kalau kita ingin melepaskan diri dari kebiasaan buruk saja, kita sangat susah sekali. Apalagi kita melawan suatu kuasa kegelapan. Ini sangat di luar nalar akal budi kita, kepintaran kita untuk mengerti. Soal ini suatu hal yang sangat tidak mudah kita lakukan. Keluar dari kuasa kegelapan. Saudara, tapi Yesus menolong kita. Menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan ini. Saudara, 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Si penguasa kegelapan, penghulu-penghulu dunia ini yang gelap ini membuat kita tidak menyadari. Dan kita tidak mengerti bahwa sesungguhnya kalau kita tidak berpisah dari sifat keduniawian kita, maka sesungguhnya kita akan turut binasa dengan dunia ini. Sekali lagi saudara, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari kuasa dunia yang gelap ini. Tapi sadarkah kita atau maukah kita untuk diselamatkan olehnya? Berita Natal memang suatu kabar sukacita. Tapi poin yang pentingnya itu, sukacita ini adalah karena kita bisa dilepaskan dari perbudakan kuasa dosa. Barang siapa yang percaya dan menerimanya, dia akan diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Kita dilepaskan dari penguasa dunia yang gelap ini yang membuat kita menjadi bodoh, mata hati kita tertutup dan tidak mengerti kebesaran Tuhan, tidak mengerti kasih Tuhan. Sekali lagi berita Natal tentang ini, yaitu menekankan bahwa kita dilepaskan dari perbudakan kuasa dosa. Cuma siapkah kita meninggalkan semua sifat-sifat keduniawian kita? Kiranya di hari Natal ini sungguh Roh Kudus membuat kita tambah lebih mengerti akan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan tolong sekali lagi, kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati kami. Sungguh membuat kami mengerti bahwa selama ini kami sudah ada di dalam perbudakan kuasa dosa. Tuhan, tanpa Engkau, tanpa kasih anugerah-Mu, Tuhan kami tidak mampu. Celikan mata hati kami. Buatlah pikiran kami juga dapat mengerti, menjangkau apa maksud isi hati-Mu. Tolonglah Tuhan, berikan kami iman yang kuat. Berikan hati kami kekuatan untuk kami bertekad Tuhan. Mau menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Dan kami juga menyiapkan hati kami mau menanggalkan sifat-sifat keduniawian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara.